Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang orientasi perencanaan masa depan setelah lulus di SMK. Pengertian karir menurut Faisal Rifai tahun 2009, karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Sedangkan menurut Shimamura, karir merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentan hidup orang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir ialah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Nah, melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya, supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya, dan juga lain-lain. Nah, alternatif pilihan karir setelah lulus SMK secara garis besarnya ada 4, yaitu memasuki dunia kerja dan dunia industri, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, dan juga memasuki kehidupan berkeluarga. Nah, lulusan SMK dengan keahlian atau keterampilannya dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil tingkat menengah di dunia kerja ataupun dunia industri. Meskipun demikian, lulusan SMK bisa langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik D3 ataupun D4 atau S1 dengan program studi ideal sesuai dengan program keahlian pilihan waktu di SMK. Pilihan memasuki dunia kerja dan dunia industri. Menurut Franz von Magnus tahun 2006, bekerja adalah kegiatan yang direncanakan demi kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan kerja, kemudian mengikuti tes atau seleksi. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Nah, seleksi ini biasanya seperti seleksi administrasi, seleksi akademik, psikotes, dan juga tes wawancara. Adapun seleksi kesehatan atau tes fisik yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Nah, tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan juga sebagainya. Pilihan melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, dalam melanjutkan studi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, status dan akreditas perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi ini dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Kemudian yang kedua, jalur
jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Nah, ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik ini biasa disebut dengan jenjang sarjana atau strata 1. Lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pasca sarjana. Yang kedua, jalur pendidikan akademik. Nah, jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas atau institut serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering juga disebut dengan jenjang diploma. Nah, ini menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya, atau secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes atau penelusuran bakat, minat, atau kemampuan, dan juga ada yang melalui tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, penerimaan mahasiswa baru dengan jalur SNPTN, SBMPTN, dan mandiri, semua kegiatan ini serentak nasional kecuali seleksi mandiri. Yang keempat yang harus diperhatikan yaitu perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan ini langsung terikat dengan departemen bersangkutan sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Kemudian yang terakhir, hal penting untuk diketahui adalah pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut, yaitu pemilihan program studi yang sama dengan bidang keahlian atau keterampilan yang diharapkan. Pilihan mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus adalah suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit. Kemudian pelatihan kerja. Keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Pada dasarnya, antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara metode tertentu dan di tempat tertentu pula. Menurut Muhsinul Mubarok, dalam bukunya Karir Masa Depan 2012, kriteria memilih kursus yang pertama memiliki perizinan yang lengkap, kemudian mempunyai fasilitas, sumber daya manusia yang profesional, mempunyai lokasi kegiatan, memiliki akreditas, memiliki program kerja, prospek lulusannya, memiliki jaringan kerja sama, memasang identitas atau papan nama, dan juga mendapat pengakuan dari masyarakat sekitarnya. Pilihan memasuki kehidupan keluarga. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunannya. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Nah, dalam memasuki kehidupan
keluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan, baik kesiapan secara fisik, ekonomi, juga diperlukan kesiapan mentalnya. Nah, ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri Anda, dan juga lingkungan. Nah, orang yang sudah berumah tangga ini secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab seperti ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda akan dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-laki dan dapat memelihara keluarga, anak dan suami apabila Anda perempuan. Namun di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Nah, untuk itu, ketika Anda telah lulus SMK dan memutuskan untuk menikah, harus dipertimbangkan secara matang. Karena pernikahan di usia dini ini umumnya mengalami banyak hambatan dan juga tantangan.